Ya, so kita masuk ke dalam seri kelima dari Indonesian Living Abroad. Sebelumnya kita udah pernah ke London, udah pernah ke Jepang, udah pernah ke kota-kota lain. Sekarang kita ngobrol sama Nadia yang ada di Mhm, Busan di Busan. South Korea gitu. Nadia ini menarik banget ya. Dia sering bantuin di Busan International Film Festival, salah satu Mhm. festival di dunia yang jadi perhatian juga, salah satu Ya, parameter buat film festival film dunia. Habis itu pernah bantuin Jokowi ya, waktu Jokowi iya, jalan lagi summit di sana ya, gitu. Habis itu iya. nanti kita ngobrol-ngobrol aja cerita-cerita tentang gimana sih hidup di sana sebagai orang Indonesia ya. So Mhm. gimana Nat? Kamu lama udah di sana? Kenapa? Udah berapa lama nih di Busan? Aku udah jalan sekarang udah mau jalan 5 tahun di Busan. Jadi Hmm. 1 tahun kelas bahasa, 4 tahun kuliahnya. Wih, asik. Oh, kelas bahasa Mhm. belajar dulu sana. Tapi di sini belajar Ya, dulu. enggak. Jadi waktu di Oh, Indonesia ya cuman belajar sendiri aja gitu, cuman tahu huruf-hurufnya, tapi nggak tahu kayak grammarnya gimana, bikin kalimat seperti apa, atau cara komunikasi dengan orang juga belum tahu. Jadi baru belajar pas sampai sini deh. oh gitu. Eh, Iya. kenapa? Kenapa waktu itu kenapa milih Korea gitu? Ya awal-awal sih karena ya suka K-pop itulah. Oke, oke. Makanya sama Korea tuh ya apa ya, agak suka gitu. Terus dari SMA itu ada kayak study tour pergi ke Korea. Nah, aku ikutan. Terus dari study tour itu dikasih tahu kita ngunjungi juga ke beberapa tempat universitas yang ada di Korea. Salah satunya itu Donghae University. Gitu. Makanya aku bisa sampai di sini gara-gara itu juga. Waktu itu apa yang bikin kamu akhirnya mutusin ke ngambil subjek kuliahnya, fakultas. Fakultas kamu apa? Sorry Mas, putus-putus. Aku ilmu politik dan diplomasi. Oh ya, kenapa akhirnya ngambil di situ? Kenapa ngambil di Doha? uh, Awalnya sih maunya di Seoul. Ah, Karena ya itu ibu kota gitu. Cuman Seoul tuh terlalu rame gitu kalau buat belajar. Jadinya sepertinya Busan lebih lebih tenang, nggak banyak orang. Terus kayak suasananya juga ya mirip-mirip lah sama Indonesia, nggak terlalu kota banget sama Bogor gitu. Jadinya ya udah deh aku kontakan sama international office-nya mereka. Terus mereka juga berani janjiin ada beasiswa untuk kalau aku masuk kuliahnya. Jadinya ya aku masuk Sydney deh, daftar ke sini. wih, asik, asik. So how is it? Udah tahun kelima di sana, gimana pengalaman Hmm. kamu sejauh ini? Orangnya kayak gimana sih? Se- Orang-orang Korea tuh. Sejauh ini sih seru-seru aja, tapi ya awalnya pasti susah dong. Kan karena Ah, ya budayanya beda, bahasanya beda, orang yang dikenal pun nggak ada gitu. Tapi lama-lama ya karena mungkin akunya juga yang nggak approach mereka duluan kali ya orang-orang Korea ini. Jadi mereka ya tahu aku itu ada gitu dan aku bisa bahasa mereka, mereka lebih welcome lagi untuk bisa ngobrol sama aku juga gitu. Awalnya sih mereka susah banget untuk dideketin karena mereka nggak susah ngomong bahasa Inggris. Mereka takut aku nggak bisa ngomong bahasa Korea dan mereka harus ngomong bahasa Inggris ke aku. Jadinya ya aku duluan yang itu yang nyamperin mereka kayak mau nggak teman sama aku tolong bantuin aku tentang kuliah ini dong kayak gitu. Baru deh temenan akhirnya sama beberapa orang Korea juga. so jadi di fakultas kamu, angkatan kamu ada berapa orang yang masuk seangkatan? Fakultas aku kalau untuk mahasiswa asing cuma aku sendiri. Oke, oke. I see. Tapi kalau orang Koreanya ada sekitar kayak kalau satu angkatan bisa 50 sampai 60 orang. Sedikit sih. Ya, ya, menarik loh. Nah, itu interesting Wah, tuh. Kamu orang mahasiswa asing cuma sama kamu doang tuh. Pasti iya, lebih susah dong bergaulnya pertama-tama. iya. Apalagi pas pertama kali masuk kan muka aku beda. Ah, Kulit aku juga beda gitu. Jadi pertama kali masuk ke dalam kelas tuh semua orang langsung ngeliatin aku tuh dari atas sampai bawah gitu. ya, ya, ya. Terus akhirnya ya kan sama dosen juga perkenalan gitu pertama kali. Akhirnya mereka tahu aku bisa ngomong bahasa Korea. Oh, dia bisa ya ngomong bahasa Korea gitu. Jadinya mereka juga mau deh ngomong sama aku gitu.
Oke. Jadi bahasa pengantar di kampus juga bahasa Korea berarti ya? Iya, hampir semua Oke. pelajaran aku itu pakai bahasa Korea. Nah, gimana tuh? Jadi kamu sekarang jadi punya teman nggak? Jadi setelah berjalan jadi punya teman yang Mm-mm. kenal di sana, habis itu jadi teman baik deket nggak gitu? Ada banyak beberapa yang seangkatan juga ada, yang kakak kelas pun juga ada gitu. Yang dari jurusan lain pun juga ada karena aku ada ikutan kayak satu klub gitu. Jadi ada klub di mana orang Korea itu mau bikin klub bareng sama foreigner-foreigner yang ada di kampus kita. Nah, jadinya aku ikutan, terus dari sana aku juga dapat banyak temen deh. Lumayan ya, jadi karena biasanya orang gitu ya gabung ke klub atau komunitas apa Mm-mm. jadi baik teman. Nah di sana ketemu orang Indonesia juga ada kenal juga, Ada. Iya, ada. yang berangkat bareng aku, yang seangkatan bareng aku yuk ada kayak 5 orang yang gitu, tapi semuanya jurusannya beda-beda. Hmm. Jadi kita jarang ketemu juga sih kalau di kelas. I see, seru, seru, Hmm. seru. Ini ada yang negor nih, Dito Fauzan katanya. Apa kabar, Iya, masih ingat? teman SD, Ya, halo Dito. oh gitu, seru ya. So ya, nah dia Mm-mm. sekarang di Korea nih Dito, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang Busan, gimana hidupnya di sana gitu. Iya. Nah, apa sih yang exciting sih kalau tinggal di sana sih? Kalau sebagai sebagai orang kita gitu. Ya pertama-tama pasti kayak excited, wah kayak di drama nggak ya Hmm. Korea Hmm. nih gitu. Terus ada juga banyak yang nanya, teman-teman nanya ke aku, kayak kamu bisa ketemu artis gak di sana gitu. Cuman karena aku tinggal di Busan ya susah gitu kan, karena mereka kebanyakan ada di Seoul gitu. Cuman ya overall exciting sih tinggal di Korea tuh, dan nggak sesusah atau seberat yang dikira gitu. Ya Hmm. walaupun ya mungkin awal-awal susah sih kalau misalkan apa karena budayanya beda gitu, jadi harus menyesuaikan juga. Cuman orang Korea nih unexpectedly mereka juga friendly juga sebenarnya ke foreigner asal kita mau approach mereka duluan gitu. Jadi mereka banyak bantu juga sih. So apa yang pertama kali akhirnya mereka melted gitu ya, melt the ice gitu. Mm-mm. Apa yang bikin mereka mau akhirnya terbuka sama kamu karena awalnya kan nggak terlalu gitu. Karena aku ngomong ngomong duluan ke mereka pakai bahasa Oh, Korea. Nah, oke, jadi oke. mereka, oh aku nggak perlu pakai bahasa Inggris nih ngomong sama dia gitu. Ya, I see. Dengan begitu mereka dengan bisa langsung bales aja gitu ya, gampang ya. Mm-mm. Aha. Makanannya enak-enak nggak sih? Enak-enak. Enak ya. Apa yang Kalau aku sih yang cocok. kamu favorit apa makanannya? Kalau aku mungkin itu ya fried chickennya Korea. Oh gitu. Kenapa? Bedanya apa? Mm-mm. Bedanya Entah apa? lah ya kayak beda aja gitu sama KFC atau McD gitu ya. Ah. Mereka tuh punya rasa sendiri gitu. Apa ingredientsnya apa? Apakah ada bahan tertentu yang beda yang bikin dia jadi lain apa? eh Menurut Mungkin kamu? bumbunya juga beda kali ya, karena Bumbu. mereka juga ada kayak bumbu pedas manisnya gitu, yang emang Ah, si cabenya itu dari Korea. oke, oke. Mm-mm. Ya, ya. Itu Jadi sih. karena dari bahannya sendiri ada bagian campuran. Kayak dulu, aku ingat waktu aku sempat dapat beasiswa di Filipina ya. Jadi itu lucu ya, Mm-mm. orang Filipina tuh apa-apa dicocol sama cuka. Ya nggak kebayang ya orang Indonesia. Hmm. Ya, jadi aneh ya sebenarnya kan. Uh-uh. Semua dicocol cuka, cuman enak ternyata gitu. Cuman cukanya bukan cuka kayak di sini lain. Uh-uh. Cuma jadi segar gitu. Nah itu Hmm. memang unik banget ya, kayak ada yang masing-masing beda gitu. Nah Iya. ceritain dong yang waktu kamu jadi ini, yang bantuin waktu Pak Jokowi visit, kayak gimana tuh Pak pengalamannya? Jokowi visit. Jadi awal-awal ya aku emang tahu dari berita kan, kalau misalkan mau ada acara ASEAN dan Korea bikin conference gitu. Dan Pak Jokowi bakal datang juga. Nah, terus awalnya ya udah cuma pengen datang aja gitu. Taunya dapat dari KBRI ada edaran kalau mereka butuh bantuan mahasiswa untuk ngedampingin Pak Jokowi dan para rombongannya. Akhirnya ya udah deh aku daftar aja deh gitu kan. Nothing tulus juga gitu kalau nggak keterima. Terus ya udah taunya dapat email balesan sama mereka disuruh join. Ya akhirnya aku apa bareng gitu sama mereka ngedampingin Pak Jokowi. Cuman aku nggak Pak Jokowi langsung sih, karena Pak Jokowi kan ada staffnya sendiri. Aku Ya. sama sama para ajudannya ibu negara atau sama kepala sekretaris presiden. Aku banyak barengnya sama mereka gitu. Pernah Berapa satu hari? waktu juga itu, kalau akunya sih 7 hari Hmm, hmm. seminggu.
karena kan ada juga beberapa staffnya Bapak yang datangnya hari sebelumnya dan mereka pulang setelah Bapak pulang gitu. Jadinya aku ngedampingin mereka dari sebelum Bapak datang gitu. Pernah juga Gimana tuh? pas Sorry, terus lagi cerita, lanjut. Ya. pas kan Pak Jokowi ada tuh jalan-jalan ke yang namanya Gamcheon Culture Village. Kayak desa bergambar-gambar gitu di Korea, dan dia juga salah satu tourism spot gitu di Korea, di Busan. Nah, Bapak tuh butuh untuk ada yang translate bahasa Korea ke bahasa Indonesia untuk Bapak. Tadinya aku yang ditunjuk. Terus aku udah kayak deg-degan banget gitu kan, karena pertama kali ketemu Pak Jokowi juga gitu. Dan takutnya ada salah-salah apa gitu kan. Tapi nggak jadi sih, karena Bapak udah ada pendampingnya sendiri, Pak Duta Besar Indonesia di Korea gitu. Asik. Seru. Berapa hari jadi kemarin waktu itu? Kamunya yang intens kan itu dari seminggu ya, tapi intens banget. Sibuknya di berapa hari? Intens bangetnya itu 3 hari deh kalau nggak salah. 3 harian ya, 3 harian ya. Iya. Kamu tinggal di apa sih? Boarding house, di kekos, di kontrakan atau apa di sana? Aku awalnya asrama karena dari sekolah ada kayak peraturan gitu. Jadi mahasiswa asing yang baru datang ke Busan itu wajib di asrama dulu at least 6 bulan. Jadi aku selama 6 bulan itu di asrama dulu, baru setelah itu aku nyari tempat sendiri di apartemen. Oke. Oh, jadi 6 bulan ya Pak asrama. Kayak gimana tuh living di asrama sharing sama yang lain-lain kayak gimana? Seru sih, karena kan ya banyak dari teman-teman dari negara lain juga kan, tetangga-tetangga gitu. Aku sih roommate sama orang Indonesia. Cuman tetangga tuh banyak kayak orang Vietnam, orang China gitu. Jadi sama mereka juga kadang suka makan bareng. Terus kan di asrama itu ada dapur, ada lounge-nya juga. Jadi sama mereka bisa ngobrol-ngobrol bareng juga gitu. Asik ya. 6 bulan, terus jadi 6 bulan di situ. Apa itu tinggal di asrama sama nggak kayak tinggal kalau misalkan nonton drakor kan ada Hwarang gitu atau kayak Dream High kayak gitu nggak tinggal di asramanya? Enggak sih. Kayak gimana ya tinggal di asramanya? Peraturannya banyak itu pertama. Terus kalau di asrama aku jam 12 tuh harus udah ada di dalam kamar. Kita dicek gitu satu-satu di kamar, diketok ada nggak orangnya gitu. Kalau nggak ada kena poin, minus gitu. Kalau itu kalau minus jadi apa? Kalau minusnya banyak ya bisa dikeluarin. Oh gitu, di expel gitu ya, dikeluarin. Iya. Oh jadi ini asrama dekat sama kampus, tinggal jalan atau naik bis lagi atau gimana? Jalan sekitar 5 sampai 10 menit lah. Kampus. Kamu udah, nah ini yang aku mau tanya. Aku kalau di Korea baru ke South Korea, dan South Korea cuma baru dikit lah ya, baru ya Seoul dan kawan-kawan lah. Ya. Kamu udah kemana aja Koreanya? Udah pergi ke daerah mana aja? Kalau di Koreanya aku udah pernah ke Seoul. Habis itu pernah ke Gyeonggi-do. Oke. Habis itu pernah ke Jeju. Pernah juga ke Gyeongju. Pernah juga ke Daegu. Udah sih kayaknya baru segitu aja deh. Daegu aku belum pernah. Jeju. Jeju day trip cukup lah ya, deket banget ya. Ya nice lah. Daegu kayak apa Daegu? Daegu kalau summer itu kota paling panas di Korea. Oh ya? Dan aku waktu itu salah banget perginya di hari yang paling panas di bulan itu. Jadi ya maunya di dalam ruangan terus gitu pas bisa. Transportnya naik apa tuh ke Daegu? Naik ini kereta aja? Naik kereta. Atau bis? Kereta. Iya. Kereta. Bersih ya itunya keretanya. Oke, abis itu, nah apalagi nih kalau do's and don'ts-nya bergaul sama orang Korea apa sih? Gitu yang nggak boleh, yang mereka nggak suka banget, atau sama yang dia suka banget, jadi kita bisa dekat sama dia. Pokoknya pertama kali ketemu jangan langsung bahasanya informal, langsung formal aja pokoknya gitu. Harus sopan banget sama mereka kalau baru pertama kali ketemu. Cuman kalau misalkan udah kenal lama-lama baru kayak minta izin, boleh nggak aku ngegunain bahasa yang lebih informal gitu. Nah, kalau kata mereka boleh ya udah gitu, pergi. Ngomongnya pakai bahasa informal. Itu sih mereka paling suka kalau misalkan kita punya
manner, nggak semena-mena, ngikutin apa budaya mereka, seperti itu. Kalau selain itu yang downs-nya apa lagi? Tadi kan nggak mau Ah, toto akrab gitu ya. Selain itu ah, apa lagi? Yang dia nggak suka banget gitu. Despising lah gitu. despising, mereka nggak suka kalau kita berisik di transportasi umum. Oke. Ya, ya, Jadi ya. kalau misalkan ada telepon masuk di bis atau gimana, yang ngangkat sebentar kayak bentar ya aku lagi di bis gitu. Kalau ngomong lama-lama kadang suka diliatin sama mereka. Atau kalau ada yang lebih tua gitu, nenek-nenek atau kakek-kakek, kadang mereka berani sih negur kita gitu kayak jangan berisik ya gitu. Oh sih, seru. Hmm. Nah itu kamu find out-nya gimana dari ngelihat aja, dari pengalaman atau ada temen Mm-mm. tahu dari Dari pengalaman? lihat aja sih, heeh. Jadi, oh nggak boleh kayak gitu ya, oh nggak boleh kayak gitu, gitu. Yang paling kamu suka sekarang kamu udah ngalamin nih. Dulu kan maunya berangkat kan Hmm. suka drakor segala macam. Kamu udah akhirnya 5 tahun live di sana. Yang paling kamu suka jadi apa sebenarnya dari Korea setelah pengalaman kamu menjalani selama ini? Ah, aku suka dari Korea tuh mereka orangnya tuh tepat waktu sama apa-apa tuh tek 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 ya, kayak udah pasti kayak gini 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 dan udah jelas gitu ngapa-ngapainnya. Tepat waktunya itu sih mereka nggak suka. Jadi ya ada beberapa teman aku juga yang mereka nggak suka nunggu. Jadi kadang aku yang datang duluan biar mereka nggak nunggu seperti itu. Jadi Teratur ya. merekanya, jadi mereka ke akunya juga ya ini apa ya sopan juga, menghargai aku juga gitu. I see. Ya aku juga ingat waktu itu aku janjian sama music composer aku di London gitu di satu titik. Aku nyampe situ agak early gitu ya. Aku udah nunggu nih. Kalau nggak salah janji jam 4 sore. Dia nyampe situ 4 seperempat. Itu 4 seperempat. Dia minta maaf banget. Sorry, gue terlambat banget. Nih, kalau di sini wah, 1 jam, 2 jam cuek aja. Iya. Di sana 15 menit minta maaf banget. Heeh. Jadi semua bisa diprediksi ya. Kamu bisa planning dong. Trip kamu dari sini ke sini. Iya. Ada jam segitu gitu ya. Mm-mm. Kira-kira gitu sama ya. Jadwal kereta kan juga tepat waktu, jadi aku bisa kayak ya manage time aku juga sih, berangkat dari sini jam berapa, oh pasti nyampainya jam segini gitu. Nah, tapi kan pasti ada tantangan tertentu dong, Nat. Waktu Mm-mm. kamu tinggal di sana, apakah adaptasinya mungkin ada kesulitan tertentu apa gitu? Apa challenges apa sih yang kamu mau hadapin selama ini? Ya mungkin pas masuk, pas awal adaptasi, tapi sepanjang Mm-mm. jalan kan mungkin ada challenge juga dong. Mm-mm. Challenge-nya sih, aku nggak begitu kerasa ya, maksudnya kalau uh, aku karena akunya juga yang aku ngerasa harus akunya yang aktif dan akunya yang harus nge-approach duluan, jadi apa-apa tuh aku mulai duluan gitu. Cuman waktu satu waktu ini agak beda cerita sih. Aku naik MRT, naik kereta, aku lagi duduk sendirian, tiba-tiba ada kayak nenek-nenek gitu, kayak kenapa sih orang-orang kayak kamu tuh harus datang ke Korea, tiba-tiba ngomong kayak ke Hmm. aku kayak gitu, agak diskriminasi juga gitu kan. Cuman aku pura-pura nggak bisa bahasa Korea aja, jadi aku pura-pura kayak apaan sih gitu. Terus sama orang Korea lain kayak neneknya tuh dia kayak udah gitu. Terus ngasih tahu ke aku udah kak nggak usah dimasukin ke hati ya, emang banyak orang tua di Korea yang seperti itu gitu, yang masih belum bisa terbuka terhadap dunia luar gitu. Terus Oke. paling kalau di kuliah ya karena belajarnya pakai bahasa Korea, aku pun masih susah sebenarnya bahasa Koreanya juga untuk level yang kuliah. Jadi aku harus kerja 2 kali sih di rumah. Jadi aku translate dulu ke bahasa Inggris, terus aku bikin lagi jawabannya dari bahasa Inggris, translate lagi ke bahasa Korea gitu. Itu aja sih. Berapa lama tuh dari Sama. kamu ngadepin gitu tuh? Jadi maksudnya kamu translate bahasa Inggris, habis itu baru kamu Hmm. Korea. Lagi tuh kamu butuh berapa lama tuh sampai kamu bisa langsung ke Korea? Sampai sekarang aku masih kayak gitu sih, karena ada Masih. beberapa bahasa juga yang masih belum aku ngerti, kosakatanya juga masih banyak yang agak susah gitu. Oh gitu. Jadi masih untuk Mm, writing properly perlu itu ya masih ya. mm, Karena mungkin masih harus butuh. latihan, masih banyak harus baca lagi gitu. Nah tadi ada yang minta tuh kamu ngomong bahasa Korea dong. Mungkin 3-4 kalimat apa gitu. Sayang itu di audiens nih ada sekian belas yang masih live sampai Uh-uh. sekarang. Jadi coba kamu apa 3-4 kalimat gitu bahasa Korea.
Ada aku perkenalan diri aja kalau gitu pakai bahasa Korea ya. jadi, 안녕하세요. 저는 나디아입니다. 저는 인도네시아에서 왔고요. 이제 5년 동안 살고 있습니다, 한국에서. Iya, asik. Apa tuh artinya, apa tuh? Apa itu artinya? Saya Nadia. Saya Ah, dari Korea. Saya dari Indonesia. Sekarang sudah 5 tahun tinggal di Korea. oke, oke, asik. Nah, kamu pengen kesana lagi nggak? Pengen kerja nggak? Abis itu mau ngapain? Mau kerja atau mau kuliah lagi atau apa rencana kamu? Aku sih sekarang lagi cari-cari kerja sih untuk ya ke depannya gimana gitu. Mau kerja di sana, kerja di balik sini atau di negara lain? Pengennya sih kerja di sini sih. Cuman yang ngelihat itu juga situasi COVID kan Ya. juga jadinya beberapa perusahaan nggak buka lowongan kerja gitu. Ya. Jadi aku masih nyari-nyari juga sih. Terbuka untuk di negara lain atau kamu pengen stay di Korea aja? Terbuka untuk negara lain, aku pengen ke Jepang, aku juga pengen Mhm. kerja di atau Singapura, di Indonesia pun aku mau kerja di Indonesia gitu. Mhm. Nah, jadi Korea ini sebenarnya secara bahasa atau sama secara budaya lebih dekat ke Jepang, ke China, karena kan akarnya sama tuh kan ya dari Mm-mm. China kayaknya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Lebih dekat kemana deh? Ke Jepang, ke China atau apa? Kalau secara culture sama bahasa. Bahasa sama culture mungkin beda ya, tapi menurut Iya, kamu gimana? kalau culture mereka 11 maksudnya gimana ya? Mhm. Campuran antara Cina dan Jepang juga Oke, kalau culture. Tapi kalau bahasa kalau struktur kalimat itu lebih dekat ke bahasa Jepang. oke, oke. I see. Makanya kan sekarang aku juga lagi belajar bahasa Jepang. Aku ngerasa lebih gampang sekarang belajar bahasa Jepang karena aku udah bisa bahasa Korea gitu.